Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai aja ya. Oke, saya mulai. Saya udah share PPT. Udah tampak belum PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, hari ini saya akan menceritakan mengenai isolasi eksplan dan mikropropagasi. Kalau kemarin menyiapkan labnya, menyiapkan medianya, sekarang mulai sama sterilisasi ya, bagaimana cara sterilisasi eksplannya. Sekarang cara isolasi eksplan ya. Jadi ini tadinya cuma tulisan tok, nggak asik, sehingga saya tambah gambar mengenai eksplan atau eksplan itu bagian terkecil, bagian kecil ya, bukan terkecil, bagian kecil dari tanaman. Jadi bisa sel, jaringan atau organ yang digunakan untuk memulai suatu kultur jaringan. Nah, jadi ini ya, bisa daun, contohnya ya, bisa daun atau ini daunnya dipotong segini ya. Atau kalau ini sudah dilakukan sterilisasi, jika ini sudah dilakukan sterilisasi, kan di bagian tepi ini dia kontak dengan sterilan ya, kontak dengan baiklin. Bentar. Kok mouse-nya nggak keluar? Nah, ini kontak dengan baiklin, sehingga setelah dilakukan sterilisasi, sebelum ditanam, ini dipotong di bagian tepinya ya, yang kontak dengan baiklin itu dipotong, karena biasanya jaringannya atau sel yang kontak dengan baiklin itu rusak. Kemudian baru ditanam. Atau kalau daun biasanya coba yang dipotong itu lewat ibu tulang daun. Nah, ini mata kuliah morfologi tumbuhan penting di sini. Ibu tulang daun. Nah, di bagian ibu tulang daun itulah biasanya nanti kalus itu akan banyak tumbuh. Ada yang tahu kenapa kok di bagian ibu tulang daun itu biasanya kalusnya cukup banyak tumbuh di situ? Ada yang tahu nggak? Ini ada hubungannya dengan fungsi ibu tulang daun sebagai apa? Atau di pertulangan daun ada apa di situ? Di jaringan pertulangan daun. Ada berkas pengangkutnya ya, Bu? Iya, ada berkas pengangkut. Di berkas pengangkut dia ngangkut apa salah satunya? Nutrisi, Bu. Apa? Nutrisi. Ya, selain nutrisi, ya berbagai nutrisi diangkut di situ, sehingga di bagian ibu tulang daun atau pertulangan daun itu biasanya akan banyak kesempatan untuk tumbuh kalus. Ini contoh jika eksplannya itu adalah daun, langsung ditanam ke media. Tapi jika eksplannya itu mesofil, setelah disterilisasi, kemudian dimasukkan ke, kalau sel ya, dimasukkan ke enzim mungkin ya, nanti jadinya protoplas jika dimasukkan ke enzim. Atau kalau mau sel itu dijadikan kalus dulu, baru nanti dimasukkan ke media cair, sehingga kalusnya itu kemudian di shaker ya, sehingga kalusnya nanti mungkin akan terlepas dan menjadi sel di situ, sehingga nanti akan
kembangbiakan lagi. Ini contoh yang kiri ini kambium, ya mungkin ya kok kambium. Meristem. Ini contohnya dari apa ya ini kayak salak gitu ya. Atau ini mungkin pisang, bonggol pisang atau bonggol aglaonema. Jadi saya mau ngambil yang bonggol aglaonema nggak jadi. Bonggol aglaonema mungkin ya. Tadi ada kultur aglaonema seperti yang sekarang sedang tren. Atau kalau bonggol itu ya udah ini disterilisasi atau mungkin diperkecil lagi, tapi bagian utamanya di bagian meristemnya ini masih terlindung ya. Jangan kontak dengan baiklin karena baiklinnya itu bisa mematikan jaringan-jaringan yang ada di organ ini. Jadi kalau kayak gini nih masih kemungkinan banyak terselip sumber kontaminan ya, mungkin bisa dikurangi lagi dikurangi bagiannya kalau memang kita mau ngambil meristemnya ya, sehingga lebih kecil lagi atau lebih halus lagi, tidak ada selipan-selipan kayak gini ya. Kemudian baru dimasukkan ke baiklin. Tapi bagian yang terdalamnya itu masih terlindung ya. Ini yang mungkin nanti akan ditanam. Kalau seperti ini kita sebenarnya hanya menumbuhkan meristem ini atau menumbuhkan tunas ini. Ini contoh lagi pada jahe merah. Mata tunas yang ada di jahenya, umbi jahenya itu ya. Sehingga mata tunas itu merupakan eksplan yang paling mudah untuk dikulturkan, untuk kesempatan tumbuh. Sehingga itulah yang paling banyak digunakan untuk eksplan. Karena kita hanya menumbuhkan mata tunasnya. Itu lebih mudah. Kalus ini juga jika kita mau kultur untuk menghasilkan metabolit sekunder, kita biasanya menggunakan daun. Tapi kalau untuk perbanyakan atau mikropropagasi, kita menggunakan mata tunas. Ya. Atau paling mudah lagi biji. Biji karena bentuknya bulat, dia dilingkupi oleh suatu jaringan yang keras sehingga dia lebih mudah disterilisasi dan lebih tahan baiklin. Itu ya. Semakin mudah jaringannya, dia akan semakin nggak tahan terhadap baiklin. Semakin kuat jaringannya kayak biji itu semakin mudah. Sehingga jika kita mau melakukan kultur untuk menghasilkan kalus, biasanya kan kita memakai daun. Dan untuk melakukan sterilisasi itu gampang-gampang susah. Jika kita memang sudah terbiasa itu akan mudah ya. Tapi kalau kita baru memulai kultur, memulai pekerjaan ini pasti akan sering mengalami kontaminasi. Mungkin setelah kita 3 atau 4 kali melakukannya, kita akan baru mendapatkan eksplan yang steril. Sehingga untuk memecahkan masalah sulitnya melakukan sterilisasi dengan daun, kita menumbuhkan biji. Sehingga kita hanya melakukan sterilisasi biji, kemudian kita mendapatkan kecambah yang sudah steril. Dari kecambah steril itu kita ambil daunnya, artinya daunnya sudah steril belum kalau seperti itu? Daun yang kita peroleh dari kecambah hasil kultur jaringan sudah steril belum? Sudah kayaknya Bu. Sudah.
Sehingga perlu nggak dilakukan sterilisasi lagi kalau kita mau mengambil daunnya kemudian kita tanam di media. Tidak perlu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan sterilisasi lagi. Tapi itu terjadi pada kakak kelas Anda. Secara kami juga heran kenapa kok bisa seperti itu. Jadi dia melakukan sterilisasi biji sudah mendapatkan kecambah, ternyata tapi dia kultur kotiledon. Jadi kotiledon yang dihasilkan atau kotiledon yang tumbuh dari yang ada di kecambah steril itu disterilkan lagi. Sehingga eksplan dia yang berupa kotiledon itu enggak tumbuh-tumbuh. Sampai dia akhirnya curhat, Bu, kok kenapa ini enggak tumbuh-tumbuh? Lah kenapa kok enggak tumbuh? Ternyata kotiledonnya putih. Harusnya kotiledon itu kan hijau. Kenapa kotiledon putih? Karena ternyata disterilisasi lagi. Sehingga matilah si kotiledon itu. Akan ditunggu sampai kapanpun kalau kotiledon atau daun yang Anda peroleh itu sudah putih, itu nggak akan tumbuh. Ya memang steril tapi mati ya. Jadi itu harusnya logika dalam penelitian itu juga dijalankan ya. Gitu. Jadi kalau Anda penelitian sambil fokus dan berpikir dengan jernih. Sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti itu ya. Kita melakukan sterilisasi biji itu akan memudahkan kerja kita sehingga kita tidak perlu, karena sterilisasi biji itu paling mudah, sehingga kita dapat memperoleh daun atau kotiledon atau hipokotil atau epikotil yang siap kita tanam di media. Ternyata, kenapa kok kasus yang tadi terjadi? Ternyata setelah awalnya dia mendapatkan kotiledon steril, kemudian langsung ditanam. Ternyata masih kontam. Artinya kalau kontam seperti itu, sumber kontaminasinya dari mana? Coba. Apakah dari kotiledonnya? Padahal kotiledon itu udah merupakan kotiledon steril. Menurut kalian solusinya apa kalau seperti itu? Saat memindahkan bibir itu tempat kulturnya didekatkan sama bunsen gitu, Bu. Iya. Cari masa permasalahannya itu dicari dari mana. Kalau eksplan yang kita pakai itu sudah steril, kok masih kontam, artinya sumber masalahnya bukan dari eksplannya gitu, tapi dari cara yang lain, cara kulturnya atau medianya mungkin yang bermasalah atau laminar airflow-nya atau lingkungan lainnya gitu ya. Jangan melakukan sterilisasi ulang pada daun atau kotiledon atau kecambah yang sudah steril itu gitu ya. Karena sterilisasi itu merupakan satu langkah yang kalau bisa itu dihindari. Karena itu yang paling sulit. Kalau mau melakukan sterilisasi, lakukan sterilisasi biji. Itu lebih gampang. Jadi kalau mau melakukan penelitian itu sambil berpikir apa ya yang harus saya sterilisasi. Kalau kita mempunyai biji itu ambil alternatif pertama. Kalau tanaman itu ada bijinya. Tapi kalau tanaman akan kita pakai tidak ada bijinya, oke. Kita baru ambil alternatif yang lain, daun yang muda ya. Jadi eksplan itu harus bersifat meristematis atau masih muda ya, jaringan yang muda, meristematis.
Jadi masih jaringan muda. Pasti ya kalau daun atau organ itu dia sudah mengalami diferensiasi. Tapi pilihlah yang muda sehingga seperti ini tadi, kayak bonggol pisang atau bonggol aglaonema, itu dari bonggol ini mungkin lebih mudah juga ya, karena dia posisinya sangat di dalam. Sehingga kita melakukan sterilisasi di permukaan luarnya itu lebih mudah, dan nanti kita potong lagi setelah disterilisasi biasanya 2 kali ya, beda konsentrasi dan beda waktu, beda lama kontak ya, bukan beda waktu, beda lama kontak dengan sterilan. Ini paling mudah. Kalau yang mata tunas biasanya itu masih ada tutupnya ya. Nah, tutupnya mata tunas itu jangan dibuang dulu. Jadi membuang tutup mata tunas itu nanti. Jadi misalnya sterilisasi pertama dengan seperti kemarin 15% by clean 10 menit. Masih ada tutup mata tunasnya, kemudian dipindah ke by clean yang baru yang lebih rendah, lah itu mungkin mata tunasnya baru dibuang. Sehingga mata tunas itu kontak dengan by clean konsentrasi yang rendah dan waktu yang lebih singkat. Itu ya. Jangan sampai explant kita berubah warna menjadi putih, tapi kalau udah putih dari awal nggak apa-apa ya. Misalnya explant kita warnanya hijau, jangan sampai dia berubah menjadi putih. Kalau explant kita udah berwarna putih, dia mati ya. Kemudian, dan tadi ya biasanya merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sel yang sudah berdiferensiasi seperti kemarin ya akan membelah 1 atau 2 kali. Ini nih nggak penting banget ini, saya hapus aja. Nih. Ya, kemarin prosesnya udah tahu, nanti di slide selanjutnya. Ya, jadi itu mengenai explant yang kita pilih. Pasti dia jaringan yang muda ya. Kalau jaringan tua ya akan susah, dia akan mengalami didiferensiasi atau menjadi meristem kembali, sehingga pilihlah jaringan yang muda. Terus biasanya dari rumah kaca ya. Jadi misalnya ada di alam, mungkin kalau bisa ditanam ulang dulu di rumah kaca sehingga sumber-sumber kontaminan itu berkurang gitu ya. Atau kalau enggak seperti melati, misalnya explant-nya itu kita mau mengambil pucuk melati, tunggulah pucuk yang baru keluar, kemudian kita potong, kita sterilisasi, baru ditanam. Ya, jadi carilah sesuatu itu yang masih meristematis. Ini geser lagi. Explant yang telah diisolasi dari tanaman induk akan mengalami stres karena terjadi perubahan dari autotrof yang dia bikin sendiri ya makanannya menjadi heterotrof, sehingga mengalami perubahan metabolisme. Sehingga sesuatu tanaman itu kalau mengalami perubahan dia akan mengalami stres. Dan respon awal dari suatu stres itu pasti kadang-kadang dia mengeluarkan fenol ya. Jadi tanaman yang mengalami stres biasanya dia mengeluarkan fenol, dan jika fenol itu keluar sampai ke media, dia akan menyebabkan media itu menjadi coklat atau hitam, itu yang disebut browning. Sehingga salah satu cara untuk mengurangi browning itu dengan menambah vitamin C seperti kemarin ya. Tapi vitamin C itu nggak bisa di autoclave repot lagi kan, sehingga pilihlah sesuatu yang memudahkan Anda dalam bekerja. Selain itu, respon awal itu terbentuk jaringan penutup luka. Maaf, ini panahnya udah dibenerin,
bolak-balik terus ya. Respon awal itu adalah terbentuk jaringan penutup luka, sehingga biasanya ini kayak tadi eksplannya ya, potongan daun yang di sini biasanya ada ibu tulang daun di sini. Biasanya kalus itu akan tumbuh di bagian yang mengalami pelukaan, karena ini merupakan respon awal terbentuk jaringan penutup luka, yaitu berupa sel yang membelah yang tidak terorganisir. Ini kalau di orang atau di manusia mungkin kayak kanker ya. Kalau di tumbuhan ternyata dia berguna ya untuk, sehingga ini disebut kalus atau jaringan yang tidak mengalami diferensiasi. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, sel-sel eksplan yang sudah terdiferensiasi, jadi misalnya ini eksplan daun, dia awalnya merupakan organ yang terdiri dari jaringan yang sudah mengalami diferensiasi, kemudian dia kembali menjadi meristematis lagi. Ya, dia meristematis lagi, dia membentuk kalus atau dia membelah terus. Sel-sel yang ada di jaringan luka ini dia aktif membelah. Tadinya dia sudah menjadi sel, misalnya sel mesofil ya di sini, atau sel epidermis. Artinya dia sudah mengalami diferensiasi menjadi mesofil atau epidermis. Kemudian dia mengalami dediferensiasi menjadi meristematis kembali. Ini contoh pada daun apa ya tadi saya nemu di Google. Kalau yang pada daun yang kanan ini dia membentuk kalus, pada daun yang kiri dia langsung mengalami organogenesis ya, atau langsung membentuk tunas, membentuk organ. Jadi mungkin proses pembentukan kalusnya itu cuma sedikit, langsung membentuk organ. Ini tergantung dari zat pengatur tumbuh yang kita tambahkan di media. Anda ingin melakukan kultur apa? Itu tergantung zat pengatur tumbuh yang ditambahkan di media yang akan ditanami dengan eksplan ini. Induksi dediferensiasi dapat menggunakan zat pengatur tumbuh golongan auksin. Kalau Anda menggunakan auksin langsung di sini, nanti di sini tumbuh akar. Gitu ya. Di sini juga tergantung hormon endogennya. Kalau hormon endogennya antara sitokinin auksin cukup, sehingga dia meskipun ditambah auksin mungkin bisa membentuk kalus dulu baru membentuk akar. Jadi itu fitohormon sangat-sangat dibutuhkan pada proses kultur jaringan. Jadi isolasi eksplan itu proses pengambilan bagian tanaman yang akan dibudidayakan di media kultur jaringan. Bagian ini seperti tadi ya sudah dijelaskan, bagian tanaman itu bisa tunas aksiler ini ya. Tunas aksiler ini bisa digunakan, ini paling mudah jika Anda mau melakukan perbanyakan. Itu satu tadi selain biji, yang kedua itu tunas aksiler. Karena dengan tunas aksiler Anda hanya menumbuhkan mata tunas yang sudah ada di situ. Mungkin tanpa hormon pun Anda tambahkan tanpa Anda menambahkan hormon di media, itu sudah bisa tumbuh mata tunasnya ini karena hormon endogennya udah cukup banyak di sini. Tapi jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tunasnya, bisa Anda tambahkan hormon di situ. Hormon sitokinin biar tunasnya banyak. Tapi saya ingin menumbuhkan akar aja. Tambahkanlah auksin di situ. Gitu ya.
Jadi bisa tunas aksiler, bisa meristem, biasanya di pucuk gini ya, meristem. Bisa daun, batang. Jadi jika Anda ingin mendapatkan kalus, Anda bisa menggunakan organ-organ yang tidak ada mata tunasnya. Bisa dengan batang ini ya. Jika Anda ingin mendapatkan kalus, batang atau daun atau akar. Jika ingin mendapatkan kalus. Tapi jika Anda ingin mendapatkan tunas, Anda bisa menggunakan mata tunas atau biji. Ini Anda juga bisa menanam endospermnya. Biasanya ini jika Anda ingin mendapatkan kalus. Atau jika Anda ingin mendapatkan embrio somatik, itu bisa juga menanam endosperm. Embrio ini juga bisa Anda gunakan jika Anda ingin mendapatkan mata tunas maupun kalus ya, tergantung zat PT apa yang ditambahkan di media. Kemudian bagian tanaman yang sering digunakan untuk mikropropagasi sudah disebutkan tadi, tunas aksiler atau meristem. Embrio juga bisa ya. Embrio juga bisa Anda gunakan untuk melakukan mikropropagasi. Syarat pemilihan eksplan itu bagian tanaman yang Anda pilih ya. Seperti tadi sudah saya ceritakan, bagian mana yang mudah untuk mendapatkan tujuan Anda ya. Genotipnya biasanya dari tanaman yang secara alami dia mudah tumbuh, nanti secara kultur dia juga akan mudah tumbuh. Tapi jika secara alami dia juga susah tumbuh, itu nanti secara kultur jaringan dia juga akan susah tumbuh. Kondisi fisiologi ya, misalnya seperti tadi masih muda kah, jaringan muda atau jaringan tua, atau kecambah. Makanya sering digunakan kecambah karena pada kecambah itu sering secara fisiologis dia masih aktif membelah. Atau mata tunas tadi secara fisiologis dia aktif membelah. Musim. Jika Anda menanam di musim hujan, itu Anda akan melakukan sterilisasi pada eksplan yang tanaman induknya kehujanan, itu akan sangat sulit ya. Karena air hujan itu banyak membawa sumber-sumber kontaminan. Sehingga makanya tadi saya bilang dipindah dulu ke rumah kaca. Artinya lingkungannya sudah sangat terkontrol ya. Rumah kaca yang standar apalagi ya, itu paling bagus. Sehingga tidak kehujanan, tidak banyak terkena sumber kontaminan. Sehingga akan lebih mudah jika Anda bekerja jika pada musim kemarau. Kondisi lingkungan laminer pun lingkungan kultur kita kalau pada musim hujan akan berbeda. Kayaknya mungkin lebih lembab ya kalau musim hujan, sehingga sangat berkembang sumber-sumber kontaminannya. Posisi sumber eksplan di tanaman seperti itu ya. Sehingga Anda biasanya mencari sumber eksplan itu yang lebih di pucuk ya. Lebih di pucuk itu lebih mudah ya, daripada Anda kalau mau mengambil daun kok di pangkal dekat akar ya, itu biasanya lebih tua ya. Sehingga Anda milih yang lebih di pucuk. Ini agak berbeda kalau Anda mengamati kandungan metabolit sekunder ya. Kalau kandungan metabolit sekunder mungkin agak di tengah ya, yang lebih banyak. Tapi kalau untuk sumber eksplan, ambillah yang di pucuk atau yang baru keluar, baru tumbuh atau baru trubus ya kalau bahasa Jawanya.
itu dia belum banyak kontak dengan kontaminan dan dia masih aktif membelah. Ukuran eksplan seperti tadi ya, ukuran eksplan itu semakin kecil dia semakin mudah untuk tumbuh. Tapi dia semakin kecil semakin mudah rusak karena bahan sterilisasi. Jadi itu syarat pemilihan eksplan, yaitu bagian tanaman, genotip, kondisi fisiologi, musim, posisi sumber eksplan di tanaman, dan ukuran eksplan. Seperti tadi ya, tingkat kontaminasi organ tanaman di udara. Jika tanaman itu berada di udara, sumber kontaminannya lebih sedikit dibanding di dalam tanah. Sehingga tadi ya, jika Anda menggunakan bonggol atau umbi, itu harus ekstra dalam melakukan sterilisasi ya. Jadi mungkin dicuci dulu dengan air mengalir, dengan deterjen. Kemudian kayak kemarin waktu di video dia di di stirrer, di alkohol mungkin, atau di stirrer, diputar, digocok di bakterisida atau fungisida. Jadi banyak tahap sebelum dilakukan atau dibawa ke laminar airflow. Di dalam tanaman itu lebih kecil kemungkinan kontaminasinya dibanding di luar tanaman. Seperti tadi, jika bonggol ya nanti bagian luarnya itu dikurangi terus sampai kita mendapatkan bagian yang paling pucuk di dalam. Itu akan lebih mudah sterilnya. Daun itu otomatis dia kontak ya dengan udara luar. Sehingga apalagi daun yang berbulu itu susah banget ya. Daun yang licin itu akan lebih mudah. Tapi daun yang licin biasanya dia banyak pelindung-pelindungnya di situ ya, sehingga agak banyak faktor yang akan menyebabkan kesulitan di saat sterilisasi atau saat menumbuhkan kalus maupun tunas. Kemudian jika itu berbulu, Anda tambahkan twin ya. Karena twin itu akan membantu masuknya sterilan ke jaringan yang paling dalam. Kalau daun yang ada bulunya atau ada trikomanya, itu nanti kalau kita tambah twinnya itu akan membantu baiklinnya itu masuk ke jaringan yang terdalam, sehingga bisa membunuh sumber kontaminan yang berada di permukaan daun atau di pangkal trikomanya. Ukuran eksplan yang lebih kecil dia akan lebih sedikit kontaminasinya dibanding yang besar, tapi kontak dengan kontak dengan sterilan itu juga lebih merusak ya kalau eksplan kita kecil. Kemampuan regenerasinya tergantung umur dan ukuran eksplan. Seperti tadi ya, semakin muda dia semakin mudah melakukan regenerasi, semakin kecil dia semakin mudah melakukan regenerasi. Umur tanaman sumber eksplan juga gitu. Sumber eksplan atau tanaman induknya yang muda itu lebih aktif ya metabolismenya, sehingga lebih aktif, lebih mudah melakukan pembelahan. Jadi jika Anda mau melakukan perbanyakan jati, pintar-pintarlah memilih sumber eksplan ya. Nanti jika Anda bekerja di balai penelitian tanaman keras ya, itu Anda bisa memilih eksplan yang kira-kira mudah tumbuh itu dari mana.
Kalau dari biji jati itu juga susah ya. Sehingga Anda explore lagi, kalau dari biji jati harusnya diapakan dulu biji jatinya itu. Dari daun jati apalagi ya, seperti itu, daun jatinya itu berbulu, banyak trikomanya, sehingga Anda harus berpikir keras jika melakukan perbanyakan pada tanaman jati misalnya. Selanjutnya, explant itu akan, yang dari kalus ya terutama, mengalami morfogenesis atau terbentuknya organ-organ. Genesis itu pembentukan, morfogenesis itu pembentukan organ-organ baru yang akan tumbuh menjadi tanaman utuh atau plantlet. Morfogenesisnya itu bisa dalam bentuk organogenesis atau embryogenesis. Jadi seperti explant daun yang tadi ya. Ini langsung mengalami morfogenesis atau organogenesis, pembentukan organ. Tapi dari kalus ini juga bisa kalus dipicu untuk pembentukan organ di sini. Untuk morfogenesis atau organogenesis. Bisa juga dari daun ini dipacu dengan zat pengatur tumbuh untuk pembentukan embrio somatik, sehingga terjadi proses embryogenesis. Ya, sehingga pembentukan plantlet itu bisa melalui organogenesis atau embryogenesis. Plantlet itu tanaman utuh hasil dari kultur jaringan tumbuhan. Morfogenesis in vitro tadi dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung ya. Secara langsung itu tidak melalui tahap kalus. Jadi dari daun itu langsung terbentuk tunas, itu jika secara langsung. Tapi secara tidak langsung dari daun, dari explant daun, kemudian menjadi kalus dulu, baru menjadi tunas. Itu ya. Itu morfogenesis bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. Sel-sel diinduksi untuk bersifat embryogenik dengan menanam explant pada media yang mengandung auksin dan sitokinin secara simultan atau memberikan stres secara fisik maupun kimia pada media. So, ya intinya apakah kita mau secara langsung atau secara tidak langsung, mau organogenesis atau embryogenesis dulu, itu tergantung pada zat pengatur tumbuh yang kita berikan di media. Itu mengenai isolasi explant ya. Explant ya, seperti apakah yang harus kita pilih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mikropropagasi. Ada yang ditanyakan sebelum berpindah ke mikropropagasi? Sudah paham? Bu, Ini Agit ya. saya Raffi izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi yang diisolasikan salah satunya ada yang dari endosperm, nggih. Nah, itu kan apakah benar dari segala bentuk macam endosperm itu bisa? Kan contohnya kalau dari kelapa itu kan endospermnya cair, apakah bisa, Ibu? Kalau cair nggak bisa, Mas. Kalau cair, air kelapa itu ya ditambahkan di media untuk sumber nutrisi. Ya, endospermnya yang endosperm padat. Gitu ya. Baik, Kalau Ibu. cair selnya juga nggak ada. Kalau di cair itu ada selnya, oke, nggak apa-apa.
Tapi endosperm cair pada air kelapa itu nggak ada selnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk tumbuh apa yang mau ditumbuhkan gitu ya. Kalau pada kelapa itu tunasnya yang berada di kelapanya itu, ya kan biasanya ada yang tunasnya di bagian kelapanya itu yang bisa ditumbuhkan. Namanya kalau tunas yang berada di kelapa itu embrio ya namanya, itu yang ditumbuhkan itu namanya kultur embrio. Seperti itu ya Raffi. Oke Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau air kelapa biasanya ditambahkan ke dalam media, karena di air kelapa itu, karena dia endosperm, sehingga dia kaya nutrisi, kaya akan hormon, sehingga dia banyak ditambahkan ke medium kultur jaringan untuk memacu pertumbuhan. Gitu ya. Tapi kemarin hasil dari penelitian kakak kelas Anda ya, itu dia menggunakan air kelapa yang ditambahkan di media ternyata hanya berpengaruh pada pemanjangan tunas aja. Dia tidak mempengaruhi pembentukan tunas baru, dia tidak mempengaruhi pembentukan daun baru. Jadi nggak ngaruh gitu, mau ditambah air kelapa atau enggak. Jadi penambahan air kelapa itu hanya meningkatkan penambahan panjang tunas gitu aja. Jadi efeknya masih ke untuk pembentangan sel yang ada di dalam jaringan, bukan untuk organogenesis atau untuk pembentukan tunas baru atau organ baru. Gitu yang tapi nggak apa-apa, namanya penelitian nggak berpengaruh, nggak apa-apa. Artinya itu bisa memberikan informasi ke pembaca, oh ternyata ditambahin air kelapa hanya memberikan efek seperti ini, gitu ya. Jangan berkecil hati jika nanti penelitiannya kok nggak berpengaruh secara nyata. Artinya itu memberi informasi, oh konsentrasi sekian itu belum berpengaruh. Sehingga nanti peneliti yang lain akan bermain di konsentrasi yang lebih atau lebih banyak atau lebih sedikit. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mulai di mikropropagasi atau perbanyakan tanaman secara vegetatif dan secara in vitro, karena mikro ya, propagasi itu perbanyakan, mikro itu kecil, atau in vitro perbanyakan secara vegetatif untuk menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dan seragam. Jadi ini perbanyakan secara vegetatif in vitro untuk menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dan seragam. Tahapnya itu pertama kita seleksi dulu pada tanaman induk, kemudian kita potong ya, mungkin ini tunas aksiler karena banyak gambarnya seperti ini. Kita ambil batang yang mempunyai mata tunas di situ, tunas aksiler, kemudian kita tanam di media dengan penambahan hormon untuk perbanyakan tunas ya. Kemudian setelah multiplikasi, sehingga tahap kedua itu multiplikasi, setelah banyak, kemudian tahap selanjutnya itu adalah rooting atau pembentukan akar. Sehingga biasanya ada beberapa tanaman yang bisa langsung membentuk akar, tapi ada tanaman yang harus dipindah ke media perakaran. Kemudian setelah lengkap tunas dan akar,
kemudian diaklimatisasi atau dikeluarkan ke lingkungan luar. Ini merupakan pekerjaan yang cukup susah juga ya, karena setelah tanaman itu berada di lingkungan yang sangat terjaga, kelembapannya terjaga, dia harus berada di lingkungan luar yang kelembapannya mungkin akan sangat berfluktuasi, transpirasi juga, sehingga ini harus dijaga agar biasanya disungkup dulu ya, jadi kelembapan lebih seperti saat masih di dalam botol kultur, sehingga aklimatisasi ini bisa menjadi satu penelitian sendiri. Jadi di setiap tahap ini bisa menjadi satu materi penelitian yang nggak akan habis-habis yang nanti jika Anda menjadi peneliti di setiap tahapnya. Cara sterilisasinya, konsentrasi medianya, penambahannya seperti tadi air kelapa atau penambahan ekstrak tanaman lainnya, ada ekstrak pisang, ekstrak kentang bisa ditambahkan di situ. Berbagai ekstrak bisa Anda coba dimasukkan ke sini ya. Kalau Anda itu nanti judulnya mencari alternatif zat pengatur tumbuh gitu ya. Karena zat pengatur tumbuh mungkin mahal, sehingga Anda tambahkan ekstrak buah-buahan atau ekstrak umbi-umbian atau ekstrak kecambah. Toge itu kecambah itu kan masih aktif membelah, banyak hormon juga di situ bisa ditambahkan. Kemudian ini juga hormon perakaran bisa memvariasi konsentrasi di situ. Atau proses aklimatisasi, mulai media tanamnya, kondisi lingkungannya, frekuensi penyiramannya, semuanya bisa banyak variasi yang bisa Anda lakukan jika Anda tahu prinsipnya. Jadi yang perbedaan Anda dengan penggerak kultur, pelaku kultur jaringan, itu Anda mempunyai ilmu fisiologi di situ. Ya, bedanya tadi tahapnya itu inisiasi, multiplikasi, pemanjangan pucuk dan induksi akar, kemudian dipindah ke rumah kaca. Ini tahap-tahap mikropropagasi. Ini contohnya misalnya dengan seperti tadi ya. Dulu dosen saya melakukan ini, memakai tanaman melati diambil. Jadi melati itu kan dia gampang sering tumbuh tunas baru ya, sehingga mungkin tanaman lama itu sumber induknya Anda potong pucuknya, sehingga nanti ada mata tunas, ada tunas baru di ketiak ini, atau ini merupakan tanaman baru keluar ya dari mata tunas, kemudian Anda potong di sini, sehingga di ketiaknya ada mata tunas lagi. Baru ini yang Anda tanam. Tapi ini posisinya berdiri ya harusnya ya, gambarnya kok kayak gini. Dari sekian ini Anda mendapatkan berapa mata tunas? 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian Anda tumbuhkan sehingga mata tunasnya tumbuh menjadi pucuk dan kemudian dipindah ke media perakaran. Atau dari daunnya. Dari daun bisa Anda perintahkan, oh ini kalus ya, jalur yang kalus ke sini. Dari kalus dulu, ini secara tidak langsung ya, karena kalus dulu. Kalau yang kanan ini secara langsung dari daun, kemudian diinduksi untuk organogenesis atau pembentukan organ atau pembentukan embrio somatik. Kalau yang jalur kiri untuk pembentukan kalus dulu, baru nanti dari kalus embriogenesis somatik maupun pembentukan tunas, kemudian baru perakaran, kemudian baru aklimatisasi. Ini tahap pada mikropropagasi. Ini saya izin
ke kamar mandi dulu, mau pipis. Maaf, saya teruskan lagi ya. Ini sebenarnya hampir sama ya. Intinya tadi, karena saya masih harus menerangkan, sebentar, apa tadi? Organogenesis dan embriogenesis. Nih, jadi mikropropagasi dan regenerasi tanaman dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Tadi ya, kultur tunas aksiler, atau organogenesis, atau somatik embriogenesis. Kultur tunas aksiler ini perbanyakan melalui pertumbuhan dan proliferasi meristem. Jadi intinya kita menumbuhkan meristem yang ada di mata tunas. Biasanya mata tunasnya berada di tunas aksiler, makanya itu Anda penting banget dapat morfologi tumbuhannya. Anda tahu di manakah itu tunas aksiler. Organogenesis, seperti tadi ya, pembentukan organ baik dari kalus atau maupun langsung dari eksplan. Atau somatik embriogenesis, itu pembentukan struktur bipolar. Jadi beda organogenesis dengan embriogenesis itu, kalau embriogenesis langsung bipolar ya, pucuk dan akar. Ada 2 polar, yaitu ada meristem pucuk dan meristem akar, baik langsung dari eksplan maupun tidak langsung dari kalus. Kalau organogenesis biasanya pucuk dulu di media untuk induksi tunas, kemudian nanti dipindah ke media perakaran. Ini yang tadi ya, ini kenapa dia disebut mikropropagasi atau perbanyakan. Misalnya dari 1 mata tunas, nanti dia akan tumbuh, misalnya terbentuk 4 mata tunas, kita potong lagi, kita tanam lagi. Kita subkultur ya namanya, kita pindah ke media baru, itu namanya subkultur. Nanti setelah dapat banyak, kita potong-potong lagi, kita tumbuhkan lagi. Itu jadi kenapa itu disebut mikropropagasi. Ini kalau secara matematika bisa dihitung, misalnya dari 1 tunas nanti kita akan mendapatkan berapa tunas baru. Misalnya 4. Kalau 4 kita subkultur lagi sambil kita potong,
kita tumbuhkan lagi akan dapat 4 lagi, berarti kita dapat 16 gitu. Bisa dihitung secara matematika. Ini contoh dari mata tunas bunga anggrek bulan ya. Tapi ini yang enggak secara kultur jaringan, jadi kalau Anda mempunyai anggrek bulan di rumah atau ibu Anda mempunyai anggrek bulan, itu ini dari tangkai bunganya yang tidak menjadi bunga, jadi mata tunasnya itu enggak tumbuh jadi bunga. Itu di anggrek bulan terjadi beberapa hal seperti ini. Kemudian ini bisa kita kulturkan, kita potong, tapi ini dilelet apa sih dilelet itu bahasa Indonesianya, dikasih ya, dikasih ini kayak salep gitu. Kemudian mata tunas ini bisa diinduksi untuk tumbuh. Dia bisa tumbuh menjadi tunas baru atau dia bisa tumbuh menjadi tangkai bunga lagi. Dari ibu ini biasanya ini sudah dijual di pasaran ya salepnya ini. Tapi Anda sebagai orang biologi pasti tahu, berarti salep ini mengandung apa menurut Anda? Kalau di pasaran dia nggak disebutkan dia mengandung apa. Menurut Anda salep ini mengandung apa? Kok dia bisa menumbuhkan mata tunas? Mengandung apa ini? Ini cuman vaselin ditambah itu tadi. Anda pasti orang biologi tahu. Ditambah apa? Sehingga bisa tumbuh mata tunasnya. Ditambah apa, Mbak? Itu hormon ya, Bu? Hah? Ulangi lagi ya, Kang. Ditambah apa, Mbak, tadi? Apa? Benar tadi siapa, Mbak, yang jawab tadi? Saya, Bu. Mana nggak kelihatan nih? Mana suaranya? Saya itu nggak kelihatan. Siapa Mbak tadi? Naila, Bu. Oh, Naila. Ditambah apa, Naila? Tadi nggak dengar. Apa, Naila? Ditambah apa? Fitohormon, Bu. Ditambah fitohormon. Hormonnya apa? Giberelin ya, Bu, kalau nggak salah. Apa? Giberelin. Giberelin. Oke, selain giberelin. Apa? Untuk menumbuhkan tunas. Sitokinin bukan, Bu? Iya, sitokinin. Saya udah sering ngomong ya, sitokinin. Jadi, Anda sebagai orang biologi bisa loh bikin kayak ginian. Sitokinin dijual bebas di pasaran sekarang. Atau giberelin, bisa Anda coba-coba. Cuman konsentrasinya ya kita belum tahu, mereka rahasiakan. Kita bisa coba-coba untuk konsentrasinya berapa sih menurut literatur itu udah banyak. Anda bisa produksi ini. Anda lihat komposisinya apa saja. Vaselin ditambah apa itu udah banyak di dunia internet. Bisa Anda produksi kemudian Anda jual secara online. Itu udah. Dan banyak yang menjual dengan berbagai merek. Tuh ya, ini bisa. Ini salah satu yang aplikatif banget. Saya tuh tahu teorinya, tapi karena saya nggak ada waktu untuk membuatnya ya. Teorinya saya tahu banget. Bisa terjadi hal ini, tapi karena saya nggak ada waktu untuk membuatnya, energi juga nggak ada, sehingga saya hanya bisa membagikan ilmu. Tapi kalau Anda iseng atau bisa juga untuk PKM misalnya ya, salep ajaib yang bisa untuk menumbuhkan
mata tunas di berbagai anggrek, tidak hanya pada mata tunas di tangkai bunga. Ini yang jika dikulturkan, jadi ini dipotong. Tadi saya bilang, makanya kalau pada saat sterilisasi pertama kali, ini tutup mata tunasnya ini jangan dibuang dulu. Karena begitu mata tunas ini kontak dengan baiklin, dia akan mudah mati menjadi putih ya, karena tadinya awalnya dia hijau. Jadi ini Anda potong dulu, agak panjang ya motongnya. Ini jangan dibuka, kemudian dicuci dengan air mengalir, dengan bakterisida juga bisa. Waktu saya S1 melakukan kultur ini, saya tambah bakterisida, saya cuci dengan fungisida, kemudian saya shaker atau saya pakai stirrer itu, saya masukkan ke alkohol. Kemudian saya bawa ke laminar airflow, kemudian saya sterilisasi dengan baiklin, agak lupa saya 30% atau apa, 5 menit atau 25% saya lupa. Kemudian baru saya buka mata tunasnya, kemudian saya beri baiklin yang rendah 5% mungkin 1 menit. Sehingga kemudian ini dipotong lagi ya di sini di tangkai bunganya, baru ditanam ke media dalam posisi berdiri seperti ini. Ya. Kemudian waktu itu saya perlakuannya BAP atau sitokinin. Dan pada penelitian saya waktu S1 itu dari mata tunas ini tumbuh tunas vegetatif dan tumbuh tunas generatif. Jadi ada yang tumbuh tunas vegetatif atau menjadi pucuk, ada yang tumbuh menjadi tangkai bunga lagi. Gitu ya. Ini merupakan salah satu eksplan yang mudah disterilisasi karena dia lebih tahan ya. Sehingga nanti Anda sudah mendapatkan plantlet, Anda potong di sini dan pasti ini masih muda ya. Masih aktif meristematis, kemudian Anda potong, Anda kultur lagi. Bisa langsung embryogenesis somatik. Beberapa teman saya melakukan embryogenesis somatik dengan daun dari hasil kultur jaringan seperti ini. Sehingga harapannya nanti akan mendapatkan banyak tunas. Ini ya harapannya. Ini yang contohnya yang dilakukan teman saya. Jadi dia mendapatkan anggrek yang variegata. Variegata itu ada ini ya, ada warna kuning di daunnya. Ini jika Anda membeli anggrek seperti ini mahal banget. Jadi harga anggrek seperti ini 600.000. Tapi sebenarnya yang nggak variegata juga ada, lebih murah dia ya. Jadi ini anggrek Socovivin, Phalaenopsis Socovivin variegata, dia 600.000 ya harganya akhirnya. Kemudian teman saya dia melakukan mengkultur mata tunasnya dan ternyata keluarnya juga variegata. Karena ini merupakan kultur secara vegetatif. Tapi kemudian teman saya ini mengawinkan atau memfertilisasi anggreknya sehingga mendapatkan buah dan dia melakukan mengkultur bijinya. Tapi bijinya itu hasilnya tanamannya nggak variegata. Hanya 1 atau 2 dari sekian ribu. Kebayang ya, biji anggrek itu isinya bisa 1.000 atau 2.000 embrio. 2.000 biji. Dari 1.000 atau 2.000 hanya 1 atau 2 yang variegata. Ya, sehingga kalau Anda bisa memperbanyak tanaman variegata seperti ini, itu prospek yang sungguh bagus ya dengan bisnis online secara
yang banyak sekarang ini. Ini Anda jual 100.000 atau 200.000 ya, 200.000 mungkin yang belum berbunga ukuran seperti ini. Kalau sudah berbunga seperti ini, dulu itu di tahun 2012 itu 600.000, nggak tahu ya sekarang. Ini contoh yang dari eksplan daun langsung organogenesis atau pembentukan organ tanpa melewati kalus. Kalau ini melewati kalus tapi sepertinya kalus embriogenik, kemudian tumbuh tunas dan tumbuh akar secara langsung. Ini contoh kultur tunas aksiler seperti yang tadi, menumbuhkan mata tunas yang ada di dua ketiak daun, sehingga ini lebih mudah dalam sterilisasi dan lebih mudah cepat mendapatkan planlet daripada Anda mendapatkan planlet melalui kalus. Cuman kalau dengan cara seperti ini, dari satu mata tunas kita hanya mendapatkan 1 atau 2 tunas. Tapi dengan embriogenesis somatik Anda mendapatkan lebih banyak lagi. Keuntungan mikropropagasi yaitu jaringan atau organ tanaman untuk eksplan hanya dalam ukuran kecil. Eksplan menghasilkan planlet dalam jumlah banyak seperti tadi ya, 1 juta dalam 1 tahun. Kalau Anda melakukan secara konvensional itu 1 biji 1 tanaman atau 1 mata tunas misalnya bonggol aglaonema ya 1 mata tunas 1 tanaman. Tapi jika Anda melakukan secara kultur jaringan itu Anda bisa mendapatkan banyak tunas. Beberapa spesies tanaman yang tidak bisa diperbanyak secara konvensional dapat diperbanyak secara in vitro. Ya, jadi ini salah satu solusi untuk memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional. Dan dapat mempermudah pertukaran tanaman secara internasional karena planlet itu steril. Sehingga mengurangi masuknya penyakit ke suatu negara dan dapat mengurangi atau meniadakan karantina. Jadi jika Anda itu nanti studi ke luar negeri dan Anda atau kerjasama dengan luar negeri ya, Anda membawa planlet itu aman ya, karena planlet itu steril. Sehingga tidak perlu melewati karantina. Tapi kalau Anda membawa tanaman, bukan planlet, itu pasti Anda harus melewati karantina terlebih dahulu. Karena itu akan kemungkinan membawa penyakit ke suatu negara. Stok in vitro dapat diproliferasi dengan cepat kapanpun sepanjang tahun ya. Jika Anda sudah mahir, Anda melakukan perbanyakan ini dengan cepat ya. Seperti yang Raffi lakukan dengan porang itu, kemarin waktu saya ikut webinar porang itu, dia sudah melakukan perbanyakan porang dengan kultur jaringan. Porang itu diperbanyak dengan konvensional cukup susah ya, dan hanya 1 misalnya dari 1 umbi 4 porang misalnya 4 tunas. Tapi dengan kultur jaringan ini, jika sudah tahu cara sterilisasinya, sudah tahu medianya, itu akan mudah dan menghasilkan banyak bibit. Jika dengan kultur meristem bisa menghasilkan tanaman bebas penyakit. Kita juga bisa membuat biji buatan atau artificial seed. Kita bisa menyimpan plasma nutfah dengan cara meristem, dan meristem merupakan materi yang paling bagus untuk
menyimpan plasma nutfah dan dia yang bijinya tidak tahan virus. Jadi ini contoh seed artificial atau biji buatan. Jadi seperti tadi ya, hasil dari embrio somatik. Kemudian kita pisah-pisah ya, artinya mungkin di situ sudah ada 2 polar ya. Ada meristem pucuk dan ada meristem akar, kemudian kita bungkus dengan alginat. Ini ada caranya sendiri ya. Jadi alginatnya ini awalnya dia seperti kayak agar gitu ya. Kemudian kita beri kita teteskan ke suatu larutan sehingga alginat itu akan menggumpal di situ. Tapi sudah ada bahan tanaman di dalamnya ya, sehingga begitu alginat yang ada bahan tanamannya itu dimasukkan ke dalam suatu larutan, dia akan menggumpal seperti ini. Sehingga kemudian ini kita bisa simpan pada kondisi tertentu ya, artinya tidak sembarangan tempat. Kemudian jika kita butuhkan, bisa kita taruh di media baru sehingga dia bisa menginduksi pertumbuhan tunasnya. Dengan cara seperti ini kita bisa menyimpan plasma nutfah yang kita miliki di tempat yang lebih ringkasnya, lebih kecil, tidak membutuhkan tempat yang luas. Tapi problem dalam mikropropagasi itu pasti mahal ya, butuh tenaga terlatih, sehingga Anda ini jangan sia-siakan mata kuliah kultur jaringan ini, karena tidak semua dari Anda atau dari mahasiswa biologi itu mempunyai ilmu mengenai kultur jaringan. Itu suatu keahlian tertentu atau ilmu khusus ya. Kalau Anda kursus itu bayarnya mahal ya. Anda di sini 2 SKS bayarnya berapa ya, dari UKT Anda 2 SKS berapa, Anda mendapatkan ilmu kultur jaringan yang mungkin nanti akan membantu Anda di suatu hari nanti setelah lulus. Karena ini mahal dan butuh tenaga terlatih. Anda bisa latihan nanti di rumah sendiri, atau yang berminat TA kultur jaringan ya gabung aja di situ. Cuman problem selanjutnya adalah kontaminasi, seperti yang kemarin sudah sering saya ungkapkan. Kendala di kultur jaringan adalah kontaminasi. Dan beberapa teknik kultur itu menyebabkan variabilitas genetik. Terlalu lama di kalus itu menyebabkan, terlalu lama dalam fase kalus itu juga menyebabkan terjadinya variabilitas genetik. Perlakuan hormon itu juga menyebabkan variabilitas genetik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, karena saya harus menyampaikan satu materi lagi mengenai organogenesis dan embriogenesis. Ada yang ditanyakan sebelum saya pindah ke materi ini? Itu tadi mengenai isolasi eksplan dan mikropropagasi. Udah paham ya? Ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Para pernah ada kenalan itu kultur jaringan gitu, Bu, tentang anggrek dan lain-lain gitu. Tapi tuh pas Farah datang ke rumahnya tuh kan ada yang kontam gitu, terus tapi dia bilangnya kan dia kayak jualan lagi gitu ya, Bu. Jadi walaupun kontam tuh masih bisa diperjualbelikan gitu, Bu. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Ya lama-lama, ya memang kalau dari kontam itu langsung dikeluarkan nggak masalah gitu loh, ya nggak? Tinggal kita cuci aja dengan fungisida kalau kontamnya jamur, atau kalau kontamnya bakteri dengan bakterisida. Tapi kalau lama-lama itu berada di media yang kontam, ya lama-lama mati itu eksplannya, planletnya itu. Jadi yang anggreknya yang udah tumbuh, tapi kalau dia terus-menerus berada di
media yang ada bakterinya atau jamurnya itu lama-lama mati. Gitu, Farah. Kalau begitu jamur langsung dijual nggak apa-apa, karena kemudian langsung kita keluarkan ya dari kultur. Tapi kalau masih harus bertahan di media itu sebulan atau 2 bulan ya mati tuh lama-lama. Gitu, Farah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi nanti kalau kultur Anda itu ada satu titik kontaminasi aja, langsung aja di subkultur. Misalnya kontaminasinya masih jauh dari, atau titik jamur atau bakterinya itu masih agak jauh dari planlet ya, itu langsung planetnya dipindah ya, di subkultur ke media baru. Kalau itu bakteri ya, masih pergerakannya nggak ada sporanya, masih jauh dari planet, masih aman. Tapi kalau jamur itu pasti udah ada sporanya ya, sporanya mungkin udah menempel. Itu bisa Anda celupkan dulu ke alkohol 70% sebentar ya. Kemudian baru dipindah ke media baru. Gitu ya. Tapi kalau jamur atau bakterinya udah kemana-mana, satu botol penuh ya agak susah akan kita selamatkan. Paling nanti kita keluarkan aja jika itu sudah planetnya udah lengkap daun dan akarnya. Tapi kalau masih belum ya udah masalah, kita relakan aja gitu ya. Makanya kalau kultur kita harusnya mempunyai banyak cadangan. Misalnya ulangannya 5, kita bikin 10. Gitu ya, cadangannya 5. Gitu. Itu ya, Farah. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya teruskan mengenai induksi organogenesis dan embryogenesis. Ini ada kuliah lagi jam berapa? Berarti 9:50 ada kuliah ya? Saya 9:20. Oke, 9:20. Oke. Jadi ini induksi organogenesis ya, seperti tadi sudah banyak dijelaskan juga di slide sebelumnya. Jadi ini jalur morfogenesis seperti yang tadi ya, bisa kultur bisa dari meristemnya, biasanya dari pucuk-pucuk ini, karena nanti kalau ada penjelasan mengenai kultur meristem, jika kita mau mendapatkan tanaman bebas virus, kita bisa menggunakan explant meristem atau pucuk ya. Kalau dari pucuk kita sudah ada bakal daun di sini. Ini akan lebih mudah untuk menumbuhkan bakal daun. Kalau meristem itu harusnya tidak ada bakal daun di situ. Kalau katutan bakal daun artinya bukan kultur meristem ya, kultur pucuk namanya. Sehingga cukup sulit kita untuk mendapatkan meristem murni. Karena dengan meristem murni, kita nanti akan mendapatkan pembelahan sel dari sel-sel yang ada di meristem. Tapi kalau tiba-tiba tumbuh daun, artinya itu katutan itu ke bawah ya. Ke bawah bakal daun di situ. Sehingga dia akan tumbuh daun dengan cepat, kemudian nanti menjadi pucuk, menjadi planlet. Ini organogenesis ya, namanya organogenesis, pembentukan organ. Dari mata tunas ini juga pembentukan organ pucuk untuk menjadi planlet. Kalau dari daun atau batang atau ujung akar bisa secara langsung nanti diinduksi untuk organogenesis untuk membentuk organ, atau embryogenesis untuk membentuk embrio. Seperti tadi kalau embrio itu 2 polar, langsung pucuk dan akar. Kalau organogenesis 1 polar biasanya. Bisa pucuk dulu atau bisa langsung akar di sini. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau kita mau mendapatkan kultur akar untuk produksi metabolit sekunder. Atau tidak langsung, kita tumbuhkan kalus dulu,
Dari kalus kita bisa kalus yang untuk yang non embryogenik, biasanya untuk metabolit sekunder. Kalau untuk mikropropagasi biasanya kalus yang embryogenik. Sehingga bisa diinduksi untuk pembentukan tunas atau disuspensi sel dulu sehingga semakin banyak dan terurai ya, kemudian untuk pembentukan settling atau plantlet. Jadi ini jalur tidak langsung, ini jalur secara langsung, ini jalur tidak langsung. Selanjutnya adalah embryogenesis. Ada dua, embryogenesis sigotik dan embryogenesis somatik. Sigotik ini contohnya kita menumbuhkan biji atau embrio yang ada di biji. Ini embrio yang ada di biji, contohnya pada embrio anggrek. Ini bisa disebut kultur embrio atau embryogenesis atau pembentukan embryogenesis sigotik, pembentukan embrio sigotik. Karena ini embrio sigotik atau embrio hasil yang melibatkan fertilisasi gamet jantan dan gamet betina yang ada di anggrek. Jadi ini anggrek yang difertilisasi kemudian membentuk buah, kemudian ini biji anggreknya, kebayang biji anggrek ini bisa 1000 atau 2000 lebih ya. Ini embrionya. Ini embrionya yang kuning dibungkus testa atau kulit biji, kemudian dikulturkan. Ini ditaruh di media kultur, embrionya ini akan berubah menjadi membulat dan menjadi hijau, kemudian menjadi protokom. Protokom itu embrio yang membulat, tapi belum terdapat stem atau subapikal meristem. Namanya protokom. Kemudian atau kormus, protokom itu, proto itu awal, kom itu kormus, kormus itu kayak tunas ya. Jadi tunas awal. Tapi belum ada subapikal meristem. Setelah ini subapikal meristem yang mulai terbentuk di protokom, nantinya dia akan menjadi pucuk dan daun. Jadi ada juga yang menggunakan eksplant ini untuk pembentukan embrio somatik. Jadi dipotong, kemudian dikultur lagi di media induksi embrio somatik. Ini potongan anatominya yang menunjukkan terbentuknya subapikal meristem, di mana sel yang kecil-kecil mengumpul itu awal mula terbentuknya subapikal meristem, kemudian ini meristemnya, ini bakal daunnya. Embryogenesis somatik, kalau tadi sigotik, sekarang somatik. Itu pembentukan embrio dari jaringan somatik atau jaringan non-sigotik atau jaringan yang tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Dan di jaringan somatik itu tidak ada koneksi jaringan pengangkut dengan jaringan asal. Ada gambarnya enggak ya? Ini yang dimaksud. Ini contoh pada seperti yang tadi saya ceritakan ya, protokom ini. Nah, ini protokom. Jadi ini dari anggrek bulan. Ini buahnya, kemudian dikulturkan. Ini protokomnya. Ini dipotong protokomnya ini. Dipotong. Ini jika protokom itu ditumbuhkan akan menjadi tunas seperti ini. Protokomnya ini dipotong, kemudian dikulturkan di media yang untuk menginduksi embryogenesis somatik. Kemudian tumbuhlah embrio somatiknya. Ini embrio somatiknya. Kemudian tumbuh tunas, kemudian akan menjadi tunas.
jika embrio somatik ini jadi jaringan asalnya ya, ini jaringan asalnya, ini anatomi jaringan asal, ini anatomi jaringan asal, ini jaringan asal, ini embrio somatiknya. Embrio somatik ini tidak ada hubungan berkas pengangkut dengan jaringan asal. Itu ciri embrio somatik. Ini fase globular, kemudian nanti dia akan mulai membentuk subapical meristem. Ini ya, dia mulai membentuk subapical meristem, kemudian dia membentuk pucuk. Ini meristemnya. Jadi kalau Anda mau kultur meristem, ambil bagian ini aja. Tidak boleh mengambil bagian yang ada bakal daunnya. Kalau mengambil bakal daunnya artinya kultur pucuk, bukan kultur meristemnya. Sehingga di embriogenesis somatik tidak ada koneksi jaringan pengangkut dengan jaringan asal. Tidak melibatkan fertilisasi dan fusi gamet. Proses pembentukan embrio somatik menyerupai embrio psikotik. Jadi proses pembentukannya antara embrio somatik itu mirip dengan embrio psikotik. Dan induksi embrio somatik ini bisa dengan zat pengatur tumbuh atau dengan transformasi genetik. Jadi tinggal pilih Anda mau dengan zat pengatur tumbuh maupun transformasi genetik. Ini contoh yang dengan zat pengatur tumbuh. Jadi dia menggunakan zat pengatur tumbuh sitokinin, yaitu dalam bentuk tridiazuron ya. Dengan berbagai konsentrasi dia coba 0 sampai 3 mg per liter dengan berbagai macam eksplan, yaitu protokom, daun, akar, dan batang dia coba semua, dan ternyata yang menghasilkan menghasilkan embrio somatik cukup banyak itu yang dari protokom. Ini contoh yang dari transformasi genetik. Kalau tadi ini menggunakan zat pengatur tumbuh, selanjutnya dengan transformasi genetik, yaitu dengan menyisipkan gen penginduksi embrio somatik ke tanaman. Ini gennya ya, ini deretan gennya yang akan disisipkan ke tanaman. Terutama ini ya, gennya ATRKD4, ini gen embrio somatik pada Arabidopsis thaliana yang disisipkan ke bakteri. Jadi pembawa gen ini adalah bakteri Agrobacterium. Jadi menyisipkannya dengan memanfaatkan bakteri Agrobacterium yang dia bisa berkenalan dengan jaringan tanaman dan dia bisa menyisipkan gennya ini ya. Gennya dia namanya tDNA. Menyisipkannya kemudian bisa masuk ke, itu teorinya ya. Caranya cukup mudah. Kita tinggal merendam protokom ini tadi ke bakteri. Jadi bakteri Agrobacterium yang membawa gen yang akan kita sisipkan itu dalam bentuk larutan ini ya. Suspensi bakteri yang membawa gen Agrobacterium, kemudian direndamkan aja nih protokolnya ini. Sehingga selama 60 menit aja ya. Sehingga kemudian kita biarkan selama 3 hari untuk memberi kesempatan bakteri itu menyisipkan gennya ke dalam protokol. Kemudian kita hilangkan bakterinya dengan cara dicuci. Kemudian selanjutnya
Kita lihat pertumbuhannya. Kita lihat pertumbuhannya, apakah bakteri itu berhasil menyisipkan gennya ke dalam protokom atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara menyeleksinya ditaruh di media yang mengandung higromisin. Higromisin ini antibiotik. Kenapa kok ditaruh di media ini? Karena di urutan, karena di gen atau DNA yang disisipkan tadi terdapat gen antibiotik. Jadi dia resisten terhadap antibiotik. Higromisin, HPT ini gen resisten antibiotik higromisin. Jadi di deretan DNA yang disisipkan tadi itu ada gen resisten terhadap antibiotik. Artinya jika gen itu sudah masuk ke dalam protokom, artinya protokom itu tahan terhadap antibiotik higromisin. Sehingga protokomnya ini udah tahan nih, dia tahan terhadap terhadap higromisin. Sehingga jika di media ini ditambahkan higromisin, dan jika protokom ini sudah membawa gen tahan terhadap higromisin, dia akan tumbuh. Ini salah satu cara untuk menseleksi apakah protokom ini sudah mengalami transformasi genetik atau belum. Sehingga yang hidup artinya dia sudah membawa deretan gen yang panjang tadi itu ya. Dia sudah membawa gen RT-RK-D4. Sehingga dia bisa tumbuh ini. Jadi ini protokom yang sudah membawa ini ya. Protokom yang sudah membawa gen RT-RK-D4. Pada protokom yang liar atau yang tidak membawa gen itu, satu tunas hanya dari satu protokom hanya tumbuh satu tunas. Atau paling pol 3 tunas misalnya. Ternyata pada protokom yang membawa gen ATRKD4 dari satu tunas bisa mendapatkan dari satu protokom yang harusnya hanya tumbuh satu tunas bisa muncul banyak tunas. Artinya gen ATRKD4 itu yang merupakan gen untuk induksi embrio somatik itu berhasil tumbuh dan bisa menginduksi pembentukan embrio somatik. Itu ya, masih 3 menit lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa sih prinsip dari embrio somatik? Jadi yang tadinya sel somatik itu misalnya sel daun atau sel protokom seperti tadi, itu artinya dia sudah mengalami diferensiasi. Kemudian dia diinduksi untuk mengalami dediferensiasi. Jadi ini prinsip seperti yang lainnya ya, sama. Dia diinduksi untuk meristematik kembali. Jadi ini. Yang tadinya dia sudah menjadi suatu jaringan, dia diinduksi untuk meristematik kembali. Seperti yang tadi ya, yang anatomi ini. Nih. Tadinya dia sudah membentuk suatu jaringan, artinya dia sudah mengalami diferensiasi. Dia mengalami dediferensiasi sehingga menjadi meristematis kembali dan membentuk embrio. Itu ya. Sehingga dia mengalami dediferensiasi menjadi embriogenik atau menjadi bersifat embrio, dia menjadi meristematis dan bisa tumbuh tunas atau embrio. Ini tadi masih 1 menit lagi. Perkembangan embrio, ini teori mengenai embrio tumbuhan ya, embriologi tumbuhan. Perkembangan embrio psikotik
itu sama dengan perkembangan embrio somatik. Anda ingat-ingat lagi embriologi tumbuhan yang tahapnya yang tadinya 1 sel menjadi 2 sel yang berbeda ukuran, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, menjadi globular, kemudian triangular, kemudian dari sini akan tumbuh menjadi kotiledon, ini meristem, kemudian tumbuh menjadi kotiledon yang akan menjadi daun, dan ini meristem akar. Ini yang disebut 2 kutub. Kutub yang menjadi pucuk dan kutub yang menjadi akar. Itu tadi mengenai prinsip embrio somatik. Ini organogenesis seperti biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai organogenesis dan embriogenesis. Ada yang ditanyakan? Paham nggak dengan yang saya ceritakan? Paham, Safa? Iya. Oke, kalau paham dan tidak ada yang ditanyakan, karena Anda juga ada kuliah, saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nindya. Oke, saya izin dulu.